mendengar cinta yang begitu dalam sampai orang menyebutnya bahwa mereka itu gila. Cinta yang tidak pernah memperdulikan apapun seperti suku, budaya, harta, bahkan mereka tidak peduli apakah mereka bisa bersatu atau tidak. Ini bukan sekedar dongeng biasa, ini kisah dari gurun pasir yang sangat panas dari sejak 1400 tahun yang silam. Namanya terkenal di seluruh penjuru dunia, yaitu Laila dan Majnun. Dan percayalah, kisah cinta mereka lebih panas dari panasnya pasir gurun tersebut. Dan inilah kisah Laila dan Majnun. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari aku. Kali ini aku akan membahas sebuah kisah cinta yang benar-benar membuat semua orang iri dengan kisah cinta mereka. Ini adalah kisah cinta Laila dan Majnun. Di tanah Najd semenanjung Arab hiduplah seorang pria bernama Qais bin Mulawah. Ia berasal dari suku Bani Amir yang sangat terhormat. Ia tampan, ia kaya, dan yang paling penting dia adalah seorang penyair yang setiap kata-katanya bisa menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Sejak kecil Qais bersekolah bersama teman-teman yang lain dan di sanalah ia bertemu seorang wanita bernama Laila binti Mahdi. Seorang gadis bermata indah seperti kijang, kulit seputih bulan purnama, dan tutur katanya selembut embun pagi. Sejak pandangan pertama Qais seolah tersambar petir. Ia benar-benar tertarik kepada Laila dan ternyata hati Laila pun merasakan hal yang sama. Mereka tumbuh bersama. Diam-diam mereka saling pandang, saling bertukar pesan hanya lewat mata. Dan mulai saat itu, Qais pun mulai menuliskan puisi untuk Laila. Puisinya adalah, jika aku punya dua hati, satu untuk hidup, satu lagi untuk Laila. Tapi aku hanya punya satu hati dan sudah sepenuhnya miliknya. Ia memuji namanya setiap baris. Bahkan ia memujinya di depan orang banyak. Dan tanpa ia sadari, ia telah mengumumkan kisah cintanya ke seluruh penjuru gurun. Namun pada saat itu, di suku mereka menyatakan cinta secara terang-terangan dianggap memalukan bagi pihak keluarga wanita. Dan kemudian saat Qais mendatangi keluarga Laila dan menyatakan lamarannya untuk Laila, harapannya sudah sangat tinggi. Namun ternyata ayahnya menolak lamaran Qais. Ia mengatakan kepada Qais bahwa, anakku, kau sudah menyanyikan nama putriku di mana-mana. Kau sudah membuatnya dibicarakan orang banyak. Aku tak akan menikahkan putriku kepada orang yang membuatnya malu. Mendengar hal tersebut, Qais sangat terpukul. Ia hancur. Ia bahkan memohon dan kemudian ia berkata, mereka menyalahkan aku karena mencintaimu. Katakanlah pada mereka, cinta ini bukan pilihan, tapi takdir yang datang sendiri. Siapa yang bisa menahan matahari bersinar dan siapa yang bisa melarangku mencintaimu? Meskipun ia sudah memohon dan berjanji akan selalu menjaga nama baik Laila, namun sayangnya ayah Laila tidak pernah tergoyahkan. Ayah Laila tetap menolak lamaran Qais. Dan sejak saat itu, Qais berubah drastis. Ia bahkan sering berdiri diam lama di depan rumah Laila tanpa mengatakan apapun. Selain itu, ia juga jadi sering berjalan keliling desa sambil membacakan puisi dan juga syairnya. Rambutnya mulai kusam, pakaiannya mulai berantakan, bahkan pandangannya hanya tertuju pada satu arah, yaitu rumah Laila. Dan karena keadaannya tersebut, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa, lihatlah Qais, ia sudah menjadi gila karena cinta. Dan sejak saat itulah orang-orang memberinya nama Majnun, yang artinya gila karena cinta. Penderitaan Qais tidak sampai di situ, di mana kabar buruk kembali datang. Ayah Laila menjodohkan Laila dengan seorang pria bernama Ward, atau ada juga yang memanggilnya Ibnu Salam, seorang pria kaya dan juga tampan dan juga sangat dihormati. Ayahnya menjodohkannya tanpa bertanya kepada Laila. Pernikahan pun disiapkan oleh ayahnya. Laila menangis siang dan malam, tapi ia tak berdaya melawan perintah sang ayah. Dan saat upacara pernikahan Laila, Majnun tidak pernah datang dan tidak pernah ada di sana. Karena pada saat itu Majnun sudah pergi ke daerah gurun pasir yang sangat sunyi. Ia pergi meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan semua orang-orang yang pernah dia kenal, dan ia hanya membawa satu hal, yaitu bayangan wajah Laila yang selalu ada di hatinya. Waktu terus berlalu, Majnun hidup di antara bukit pasir. Ia makan seadanya, apa yang ada, bahkan terkadang dia tidak makan sama sekali. Ia bahkan sekarang mengajak berbicara angin, matahari, bahkan kijang yang lewat. Dan anehnya, binatang
Binatang-binatang buas yang melewatinya tidak ada yang menyakitinya, bahkan mereka duduk mendekati Majnun dan mendengarkan syair-syairnya. Sampai ada di waktu di mana suatu hari Majnun duduk dan menatap ke arah kampung Laila. Kemudian ia mengatakan, "Angin, jika engkau menembus desanya Laila, sampaikan salamku. Katakan aku tak pernah lupa. Katakan meski raga terpisah jauh, jiwaku selalu bersamanya siang dan malam." Binatang buas tak lagi menakutiku. Mereka duduk mendengarkan rinduku. Hanya manusia yang tak mengerti cinta yang menjauh dan mengusirku. Meskipun orang tuanya kadang datang dan membawakan makanan untuk Majnun dan juga merayunya untuk pulang, namun Majnun tetap tidak ingin pulang ke rumah. Ia malah mengatakan, "Aku harus pulang kemana? Rumahku sudah tidak ada di sini. Rumahku itu di mana tempat Laila berada." Syair-syair yang ia buat dan ia lantunkan sangat indah. Bahkan orang-orang yang lewat, yang mendengarnya, menulisnya dan bahkan menyebarkannya ke seluruh kota. Dan tanpa sadar, nama Majnun dan Laila menjadi sebuah kisah yang selalu dikenang. Sementara itu, Laila dibawa ke kediaman sang suami di sebuah tempat mewah. Namun meskipun ia tinggal di sana dalam keadaan yang mewah, hatinya tetap dingin karena ia selalu memikirkan Majnun dalam hatinya. Mereka sempat bertemu secara diam-diam, namun hanya sebentar. Mereka hanya saling menatap dan saling melantunkan syair yang berbunyi, "Ingatlah Laila, masa saat kita bermain tanpa rasa takut. Kini waktu merengkuhnya pergi, namun namamu tak pernah lepas dari bibirku. Bahkan dalam mimpi pun akulah yang datang padamu." Tak ada pelukan, tak ada sentuhan karena mereka tahu dunia tidak mengizinkannya. Namun pertemuan itu cukup membuat rasa rindu mereka sedikit mereda. Waktu terus berlalu, tubuh Laila semakin kurus. Rindu yang tak terobati mulai menggerogoti kesehatannya. Laila jatuh sakit dan kini ia sudah sekarat. Bahkan sebelum ia meninggal, ia sempat mengatakan bahwa, "Kuburkanlah aku dengan pakaian pengantinku, karena sesungguhnya aku adalah pengantin Majnun, bukan orang lain." Dan kemudian Laila meninggal dengan nama Majnun di bibir pada saat terakhir kalinya. Ketika kabar kematian Laila sampai ke telinga Majnun, dengan tertatih-tatih Majnun datang ke makam Laila. Ia menangis merangkak di atas makam Laila. Ia berbicara seolah-olah Laila masih hidup. Dan kemudian ia berkata, "Kau pergi duluan wahai nyawaku. Tunggulah sebentar, aku akan menyusul. Di sana tak ada ayah, tak ada adat, tak ada yang bisa melarang kita bersatu. Di sana hanya ada aku dan kau abadi selamanya." Dan setelah mengatakan hal tersebut, beberapa waktu kemudian, orang lewat menemukan tubuh Majnun sudah terbaring kaku di samping makam Laila. Tangannya menggenggam tanah makam Laila, dan bibirnya masih menyisakan syair terakhir untuk kekasihnya yang berbunyi, "Tubuhku boleh mati, tapi cintaku takkan mati. Kubawa namamu ke dalam liang lahat hingga hari kita bersatu kembali selamanya." Majnun meninggal di usianya yang masih sekitar 34 tahun, tak lama setelah Laila meninggal. Dan bahkan makam mereka pun berdampingan di gurun tersebut. Dulu orang-orang banyak datang berziarah dan menaburkan bunga dan membacakan syair cinta mereka. Dan hingga kini nama mereka tetap hidup, sebuah lambang cinta yang tak pernah memandang dunia. Cinta yang murni meski tak bersatu di dunia. Seperti kata Majnun, "Orang menyebutku gila karena cinta. Jika mereka pernah melihatmu dengan mataku, mereka pun akan menjadi gila sepertiku." Dan mengapa kisah ini bertahan bertahun-tahun? Karena sejatinya setiap orang pernah merasakan rindu, dan setiap orang pernah menginginkan sesuatu yang tidak pernah bisa mereka miliki. Dan kisah ini mengajarkan bahwa cinta tidak harus memiliki, tapi setia menjaga hati meskipun tidak bersatu. Cinta yang tak kotor oleh pamrih, tak tergoyahkan oleh duniawi. Seperti syair Majnun yang berbunyi, "Aku sudah mati sebelum mati, hidupku hanya untukmu. Jika tak bersatu di dunia, takdir pasti menyatukan kita di sana."